Oke, balik lagi di channel gue Muhammad Michael Einstein. Jadi di video kali ini gue lagi pengen buat video mengenai berapa sih biaya untuk servis mobil Toyota Calya. Nah, sebenarnya tadi tuh gue udah ke bengkel dan juga gue udah beres servis mobil gue Toyota Calya di bengkel bengkel resminya ya, di ATPM-nya istilahnya. Nah, jadi tadi tuh gua datang jam 9 pagi, baru beres jam 3. Gila gak? Nah, itu lama banget. Itu mungkin istilah bagi gue itu adalah ke bengkel paling lama anjir, dari jam 9 beres jam 3 sore. Ya, itu juga karena kalau kata nyokap gue tadi nanya, jadi banyak banget orang yang servis karena habis mudik, jadi ngantrinya banyak. Itu padahal harinya hari biasa sih, hari Selasa. Get it when I get back. Nah, jadi langsung aja ke topiknya. Berapa sih buat servisnya itu berapa rinciannya? Oke, gue ambil dulu kertasnya ya. Sebenarnya tadi tuh ada cuplikan pas gue ada di bengkelnya. Mungkin bakal gue tampilin juga. Cuman pas tadi di bengkel gue nggak begitu detail ngejelasin rinciannya. Nanti gue tampilin nih. Oke, balik lagi di channel gue Muhammad Michael Einstein. Jadi di video kali ini gue lagi servis mobil Toyota Calya. Pengen ngasih tahu ke kalian berapa sih servis rutin atau biaya servis rutin Toyota Calya ya. Ini gue kalau servis di Toyota ini ya, Jajaran Setiajaya Mobilindo, karena gue beli mobilnya di sini. Nah, jadi pertama kalian itu kalau misalkan di buat servis ringan itu pokoknya yang diganti itu kayak oli. Udah tuh servis ya, kayak mungkin injektor ya gitu ya. Pokoknya total itu ini 1,2. Itu masih estimasi ya, belum tahu nanti pas pembayarannya. Kan pas dicek itu kondisinya gimana. Pokoknya kayak gini gitu. Ini gue lagi ada di ruang tunggunya. Ruang tunggunya enak banget. Nah, ini harusnya ada komputer, cuman komputernya mungkin lagi rusak, jadi cuman ada satu. Dan kita bisa langsung lihat ruang servis. Mantep. Oh ya, ini gue lupa, kalau gue kan tadi ada permintaan dari gue ya, buat ngecek lampu belakang gue mati, lampu rem. Udah tuh ini ngecek wiper juga, soalnya rada-rada seret ya. Udah itu sama cek kaki-kaki ban, dan pokoknya cek kaki-kaki belakang aja. Soalnya kemarin tuh gue bukan nabrak sih, naik ke trotoar. Pengen dicek aja, takutnya ada bengkok atau gimana ya. Tuh kayak gini tuh. Nah, udah ditampilin. Nah, jadi sekarang kita lihat secara rinci ya. Oke. Iya, ada kucing gue lucu banget ini anjir, mukanya tuh ngelel. Ngapain anjir Olen? Ngelel kayak gitu mukanya anjir. Ini sebelum lanjut ke topiknya nih. Kalian bisa lihat nih, motor gue anjing copot itunya tuh. Lihat gitu, gak ada anjir ininya nih. Pas kemarin gue riding, pas gue ngecek di rumah baru kelihatan anjing. Untung kagak copot anjir di jalan. Lanjut ke kucing gue nih. Anjay, lucu banget kucing gue. Ngapain kamu? Oke, lanjut aja ke mobil. Oke, balik lagi nih. Udah ngapain lagi nih, di samping ini gue udah ada mobil gue. Garasi gue kecil, jadi sempit boy. Mungkin sebelum ke topiknya gue pengen ngulas dulu apa aja yang gue modif di mobil gue. Sebenarnya nggak dimodif juga, cuma dikasih aksesoris aja sih. Pernak-pernik lah. Nah, yang pertama yang kelihatan gue kasih kayak stiker karbon. Tapi stiker karbonnya mirip banget kayak karbon asli. Nih, kalian bisa lihat ya. Kalau ini karbon asli nih, tuh. Ya, bedanya agak glossy lah ini. Kalau ini agak kurang glossy lah. Tapi kalau awal-awal pas gue pasang ini mirip banget kayak ini nih. Nah,
Kalau ini kan lapis doang nih, pada baret-baret anjir tuh. Kalau kadang suka berbenturan dengan spion orang. Oh ya ini, jadi apa aja yang gue pasang ini stiker, gue stikerin. Ini juga kenapa gue stikerin, karena biar nggak lecet, karena di rumah gue banyak kucing. Di sini kayak banyak apa sih namanya itu, secret gitu, apa sih, baret-baret halus gara-gara kucing naik situ. Udah itu gue pasang cover karbon di spion. Udah itu ini di atas ini gue kasih juga kayak apa sih namanya itu, sirip hiu, antena sirip hiu. Ini karbon juga, karbon ori. Dan ini juga spoiler, ini spoiler Sigra, cuman gua karbonin. Ini karbon asli ya. Udah itu, udah sih, itu simpelnya aja. Udah itu paling gua kasih mudguard juga tuh di bagian bawah. Nih, depan belakang tuh gua kasih mudguard biar gak kecipretan sih sampai ke bodi sini. Udah itu gua kasih ini juga tuh kayak apa sih namanya, pelindung biar nggak lecet sininya. Udah itu apalagi ya? Bentar, gue lihat dulu, gue mikir-mikir apalagi yang gue ganti ya. Oh iya, gue ganti juga emblemnya jadi emblem Toyota. Nih, bagian depan. Nah, ini gue ganti jadi emblem Toyota. Tadinya kan emblem mobil LCGC gitu ya. Dan selebihnya masih standar, velg aja masih standar. Paling gue kasih kaca film. Nih, apa sih namanya? Iya, kaca film lah ini tuh. Ini kalau gue pakai itu depan tuh 40, kanan kiri sampai belakang itu 60. Biar ya normal-normal aja sih, biar gelap tapi enak, masih terang gitu. Udah itu ini mereknya 3M. Nih, jadi kita langsung aja masuk ke dalam mobil ya. Oke, sekarang gue udah ada di dalam mobil. Nah, jadi apa sih namanya, sebelum ke topik lagi, basreng lewat. Tukang basreng lewat. Nah, jadi sebelum ke topiknya, gue pengen ngebahas juga mengenai apa aja yang gue modif di, sebenarnya nggak modif juga sih, pasang aksesoris ya di dalam mobil ini. Jadi kita langsung liatin aja. Nah, jadi sebenarnya yang gue pasang aksesoris tuh nggak begitu banyak sih istilahnya. Gue cuman ganti ini, apa sih namanya, head unit. Udah itu gue ganti persneling, jadi ini karbon juga. Ini karbon ori ya, benar-benar karbon, bukan karbon lapis. Udah itu ini gue pasang juga biar agak gede gitu ya, apa sih namanya itu, istilahnya mah karet buat setir gitu. Udah itu ini gue lapis juga joknya pakai kulit. Udah itu yang lainnya standar tuh. Ini kulitnya gue sampai belakang ya, sampai jok paling belakang gue pasang apa sih namanya, sarung kulit lah, ini bisa dilepas juga. Udah itu selebihnya standar. Nah, jadi langsung aja ke topiknya. Ini gue taruh sini aja ya kameranya. Nah, ini gue taruh di sini kameranya. Ini gue agak buka biar agak terang nih. Gue ganjel pakai sendal biar nggak nutup. Nah, jadi kita lihat ya. Aduh. Tadi tuh servis ini saya 6 bulanan nih. Tiap 6 bulan servis. Ini tuh sekarang tanggal berapa? Ini yang 2020. Oh, ini gua rutin servis ya mobil ini. Jadi kalau ada kendala, nggak ada kendala sih, mobil ini enak-enak aja, dipakai juga nyaman, nggak ada kendala. Ntar banyak soalnya ini 2021 tuh banyak boy. Ini yang paling terbarunya mana lagi, pusing gue nyarinya. Ini 2000, ini mana boy, anjir hilang mana ya rincian. Kok tidak ada boy di sini boy. Oh, ini nih ada dalam buku servis. Entah, gue kalau dokumen-dokumen kayak gini penting nih, jangan sampai hilang. Soalnya bukti kalau gue tuh kalau ngerawat mobil ya gue rawat gitu ya, benar-benar rutin, jangan sampai telat. Kalau telat itu pasti aja bakal banyak problem. Nah, kalau ini yang tanggal sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kalian servis di
bengkel resmi, kalian pasti bakal dicek juga akinya. Nih, cek aki mana? Tuh. Nih, cek aki, pokoknya dicek akinya voltnya berapa, pokoknya jangan sampai ini lemah. Udah itu kita langsung aja. Tadi itu gua pokoknya ganti oli ya, ganti oli, ganti filter oli. Kalau gasket apa ya, gue nggak tahu sih bingung itu gasket apa. Udah itu gue ganti wiper juga loh, ganti wiper karena wipernya juga sebenarnya gue tadi bilang si wipernya tuh rada-rada apa ya istilahnya mah kurang inilah kayak gitu tuh, kasar gitu. Udah itu engine flush Gerindo apa ya, gue kurang tahu deh itu. Udah itu ini juga dibersihin juga pengeremannya. Caltex Multi itu kayaknya oli ya, merek oli ya. Nah pokoknya itu total tadi tuh gua servis 1.241.000. Itu servis berkala 6 bulan sekali ya. KM gua tuh masih 40.000 boy. Buat mobil tahun udah 5 tahun apa 6 tahun nih. Tahun ini 6 tahun, itu 40.000 itu masih istilahnya tuh kilometernya masih rendah banget. Karena mobil ini juga gue jarang pakai. Pokoknya rinciannya tadi gue ganti oil filter oli itu 28.000. Udah itu gasket itu 10.000. Udah itu wiper itu 58.000. Yang left, yang right-nya 72.000. Kok beda harganya ya? Udah itu lampu gue putus yang belakang sebelah kanan itu mungkin karena emang udah lama ya, istilahnya mah udah berumur, lampunya mah putus satu. Itu harganya 29.000. Udah itu oli itu satunya 120.000 dikali 4 jadi 480.000. Udah itu engine flush Gerindo apa ya istilahnya, mungkin cleaner ya. Cleaner ini kali, cleaner mesin itu 78.000. Udah itu buat ngebersihin part ini rem itu kayaknya cleaner juga itu 56.000 sama servis berkala 100.000 km. Jadi ini hitungannya mobil ini tuh udah 100.000 km walaupun di odonya itu 40.000 ya. Itunya servis berkalanya itu 400.000 tapi dapat diskon 100.000 jadi 300.000. Nah subtotalnya itu 1.100.000 tetapi dikasih ada misalkan PPN tuh ini ya apa sih namanya, pajak ya, pajaknya 123.000 jadi total itu 1.241.000 lah kurang lebih, soalnya ada 310 nya di belakangnya jadi 1.241.310 rupiah. Nah itu, nah pokoknya segitu rinciannya. Jadi buat mobil ini segitu murah lah ya istilahnya mah, karena cc-nya juga kecil cuman 1.200 dan juga mobil ini ya nggak ada rewel-rewelnya, enak pokoknya kalau pakai mobil Toyota Calya tuh servisnya ya murah, nggak nyampe 2 juta gitu. Udah itu tadi tuh sebenarnya gue dikasih saran sama si istilahnya mah mungkin yang menerima customernya ya, itu dari Toyota. Kalau misalkan pengen servis, jadi kita tuh udah diwaktuin. Jadi 6 bulan pertama itu servis ganti oli sama servis, pokoknya servis berkala ya plus ganti oli. Nah 6 bulan kemudian itu servis biasa aja, nggak usah pakai ganti oli. 6 bulan kemudian baru servis berkala lagi sambil ganti oli. Pokoknya kayak gitu. Jadi lebih irit kayak gitu dibanding setiap bulan ganti oli, setiap 6 bulan sekali ganti oli sama servis itu lebih mahal katanya. Nah jadi kayak gitu sih sebenarnya rincian buat apa sih namanya, rincian servis mobil ini Toyota Calya. Nah paling ngevlognya segitu aja sih mengenai mobil ini. Mungkin sebenarnya kalau gue ada duit mah ya, maksudnya ada sih duit, cuman kalau ada duit lebih, ada rezeki lebih lah istilahnya, gue pengen banget ganti velg boy. Jadi velgnya tuh biar lebih enak gitu dilihatnya, lebih fitmentnya lebih enak gitu. Ganti velg dulu aja, nggak usah pakai apa sih, rubah-rubah shock breaker lah di coil ya, apa sih istilahnya mah, diganti coilnya lah, pernya lah itu. Nggak, ntar aja itu mah, soalnya mobil ini tuh kalau gua ceperin kayak apa ya, jadi gue susah bawanya boy. Udah itu kan ini mobil bukan mobil gue, sebenarnya mobil istilahnya mobil keluarga lah, bukan mobil gue pribadi.
Pokoknya project gue mungkin kalau ada rezeki lebih, doain aja. Udah itu jangan lupa subscribe. Pokoknya subscribe aja channel gue biar semakin banyak yang subscribe, semakin gue seneng buat video, semakin banyak AdSense gitu, AdSense gue naik gitu. Nah jadi rezeki, maksudnya kalau ada rezeki lebih, amin, itu gue bakal ganti velg sama ban lah istilahnya, biar fitmentnya bagus. Dan juga kalau kalian seneng gue buat vlog mengenai Toyota Calya ini, komen aja pengen kayak gimana. Misalkan sebenarnya banyak yang kemarin komen Toyota Calya bang buat vlog kayak gini, cuman nih di video kali ini banyakin aja komen, udah itu like, nah udah itu share ke teman-teman kalian biar orang-orang nonton video gue ini, dan juga buat itu komentar yang bikin gue tuh buat inspirasi buat konten gitu. Biar gue rajin bikin konten. Ya udah paling segitu aja gue ngevlog ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe channel gue dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan komen ya, oke? Pokoknya terima kasih yang udah support. Ya udah, bye bye, see you in the next video. Mantap.